Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, Zhao Hong, dan Chu Xuanlang masih berdiri di sana, bahkan setelah Golden Crown True Immortal pergi bersama Wang Qiang. Mereka tidak tahu bahwa Golden Crown True Immortal telah menipu mereka, dan mereka juga tidak tahu bahwa racun Wang Qiang telah dinetralkan oleh Golden Crown True Immortal. Jadi pada saat itu, Chu Feng dan Zhao Hong sama-sama khawatir bagaimana menemukan penawarnya. Saudara Chu Feng, sama seperti Golden Crown True Immortal, aku juga tidak akan melibatkan diri dalam apa yang akan terjadi. Aku berharap bahwa saudara Chu Feng tidak akan menyalahkan aku untuk itu, kata Chu Xuanlang kepada Chu Feng dengan sedikit nada minta maaf. Tetua Broter Xuanlang terlalu memikirkan hal-hal ini. Kamu sudah cukup membantu kami. Bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kata Chu Feng. Mendengar itu Chu Xuanlang menghela nafas, lalu berkata, jika memungkinkan, aku benar-benar ingin membantu kamu. Hanya saja, ini adalah aturan dari atas. Aku tidak bisa ikut campur dalam hal-hal dari alam biasa 100 refinements. Keputusan aku untuk campur tangan terakhir kali, itu sudah menjadi pengecualian. Meski begitu, meskipun aku tidak bisa ikut campur, tapi aku bisa memberimu beberapa informasi, ucap Chu Xuanlang. Informasi macam apa? Tanya Zhao Hong. Siapapun yang memulainya, maka harus mengakhirinya. Untuk menemukan penangkal racun Wang Qiang, kamu tentu saja harus mencari orang yang melukai Wang Qiang, kata Chu Xuanlang. Saudara Xuanlang, apakah kamu tahu informasi tentang individu itu? Tanya Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi gembira. Memang benar, jika mereka ingin menemukan penawarnya, mereka memang harus menemukan orang yang meracuni Wang Qiang. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu siapa yang telah melukai Wang Qiang. Namun jika mereka bisa mengetahui siapa yang telah melukai Wang Qiang, target mereka akan jelas, dan mereka akan dapat melewati banyak rute yang tidak jelas. Aku sudah menduganya, bahwa kamu semua akan mencoba menemukan individu itu untuk membalas Wang Qiang. Namun jika kamu semua ingin mencari tahu tentang individu itu dari markas Kong Heavenly Clan, itu akan sangat berbahaya dengan kekuatan yang kamu semua miliki saat ini. Jadi, aku sudah membantu kalian berdua menanyakannya. Orang yang melukai Wang Qiang disebut Kong Doumo Yuan. Dia memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 9, dan dianggap sebagai individu terkuat di klan surgawi Kong selain dari abadi sejati. Jadi, kalian semua harus berhati-hati saat menghadapi orang ini. Kekuatannya bukan masalah kecil. Kamu tidak boleh meremehkannya. Setidaknya untuk saat ini bagi kalian berdua, dia adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, Kong Doumo Yuan ini sangat sombong. Sangat jarang dia tinggal di markas Kong Heavenly Clan. Namun sebaliknya, ia memiliki tempat tinggal pribadinya. Dan umumnya dia akan berkultivasi untuk menjalani pelatihan tertutup, dan bertemu teman-temannya di sana. Jadi jika kalian semua ingin menemukannya, maka pergilah ke sini. Kamu pasti akan dapat menemukannya di sana, ucap Chu Xuanlang. Saat Chu Xuanlang berbicara, dia menyerahkan peta kepada Chu Feng. Sebuah lokasi juga ditandai di peta. Secara alami, tempat itu adalah tempat tinggal Kong Doumo Yuan. Saudara Chu Feng, karena Kong Doumo Yuan ini dianggap sebagai yang terkuat di klan surgawi Kong terkecuali dari Kibadi sejati, ini berarti dia pasti memiliki kemampuan yang sebenarnya. Jadi, kamu harus mengingat ini bagaimanapun caranya. Sebelum kamu merasa bahwa kamu memiliki kepastian absolut dalam kemenangan, yang terbaik adalah kamu jangan menemuinya. Karena bagaimanapun, bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidaklah terlalu lama. Chu Xuanlang mengingatkan Chu Feng lagi. Terima kasih atas pengingat kamu, Tetua Broter Xuanlang. Kami pasti akan bertindak dengan hati-hati, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, maka mari kita bertemu lagi di masa depan. Aku akan menunggumu di alam atas, kata Chu Xuanlang. Tetua Broter Xuanlang, kamu berencana untuk pergi? Tanya Chu Feng. Aku punya sesuatu yang penting yang harus aku lakukan untuk diurus. Aku khawatir bahwa aku tidak akan dapat kembali dalam waktu dekat, kata Chu Xuanlang. Baiklah, kita akan bertemu lagi di alam atas, kata Chu Feng. Sampai jumpa, ucap Chu Xuanlang.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Xuanlang memasuki kehampaan dan menghilang. Hanya Chu Feng dan Zhao Hong yang tersisa. Orang itu sebenarnya adalah leluhur marsial peringkat 9. Tidak mengherankan bahwa aku dan suami aku tidak dapat melawannya, bahkan setelah kami bergandengan tangan, ucap Zhao Hong. Setelah Chu Xuanlang pergi, Zhao Hong mengungkapkan ekspresi khawatir. Pada saat itu, mereka memiliki informasi tentang cara menemukan Kong Dou Mo Yuan. Namun demikian, kekuatan mereka lebih rendah dari lawan mereka. Di sisi lain, suaminya Wang Qiang masih menunggu penawarnya. Meskipun dia tahu bahwa Wang Qiang akan baik-baik saja dengan Golden Crown True Immortal yang menstabilkan kondisinya, maka dia tidak dapat untuk tidak merasa khawatir kepada Wang Qiang setelah mengingat bahwa dia masih diracuni. Karena itulah, Zhao Hong sangat tidak sabar untuk menemukan penawarnya. Adapun Chu Feng, dia juga sangat tidak sabar untuk menemukan penawarnya. Chu Feng, dengan Wang Qiang bersama Golden Crown True Immortal, dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir, kata si ratu. Si ratu memahami Chu Feng dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia mampu mengabaikan hidupnya sendiri demi teman-temannya. Dia benar-benar khawatir, bahwa Chu Feng akan menggunakan kekuatan Evil God Sword demi mendapatkan lebih cepat penawar racun untuk Wang Qiang. Ratu, yakinlah. Aku tidak akan bertindak sembarangan, ucap Chu Feng yang merenung sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Zhao Hong, beri aku waktu, aku harus menjalani pelatihan tertutup, ucap Chu Feng. Pelatihan tertutup, seru Zhao Hong. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhao Hong berubah. Meskipun Chu Feng sangat kuat sekarang, dia masih hanya peringkat 7 martial ancestor. Jika dibandingkan dengan Kong Dou Mo Yuan itu, dia berada 2 tingkat kultivasi lebih lemah. Selanjutnya, keduanya adalah pemilik garis keturunan surgawi. Dengan demikian, berbagai kemampuan mereka harus bisa dibilang identik. 2 tingkat perbedaan dalam kultivasi, itu akan memastikan Chu Feng tidak akan cocok untuk Kong Dou Mo Yuan. Bahkan jika Chu Feng berlatih, dia harus meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9 leluhur marsial untuk bersaing melawan Kong Dou Mo Yuan. Zhao Hong percaya bahwa, Chu Feng suatu hari akan menjadi leluhur marsial peringkat 9. Hanya saja, dia tidak yakin berapa lama dia akan berada di pelatihan tertutup. Karena itulah, dia agak ragu-ragu. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak ingin menunda masalah ini terlalu banyak. Apakah kamu ingin aku menemani kamu dalam pelatihan tertutup kamu? Tanya Zhao Hong. Yang terbaik adalah kita tetap bersama untuk saat ini. Akan lebih aman bagi kita untuk bertindak bersama, kata Chu Feng. Tapi kan, seru Zhao Hong dengan ragu-ragu. Yakinlah, tidak akan butuh waktu lama, balas Chu Feng. Chu Feng bisa melihat melalui keraguan Zhao Hong, dan dia berbicara untuk menghiburnya. Baiklah kalau begitu, kami akan melakukan seperti yang kamu sarankan, ucap Zhao Hong. Meskipun Zhao Hong sedikit ragu-ragu, tapi dia masih memaksakan dirinya untuk setuju dengan Chu Feng. Kemudian Chu Feng dan Zhao Hong mencapai lokasi tersembunyi, dan mulai memasuki pelatihan tertutup. Sebenarnya, pasti ada lebih dari 1 jalur di depan Chu Feng, dan Chu Feng benar-benar bisa mencari bantuan. Namun jika meminta bantuan orang lain, itu pasti akan menimbulkan semacam ketidakpastian. Seperti kata pepatah, jika seseorang ingin sesuatu dilakukan dengan baik, ia harus melakukannya sendiri. Jadi dibandingkan dengan meminta bantuan, Chu Feng merasa bahwa mencapai terobosan dalam kultivasi dan mengandalkan dirinya sendiri, itu akan lebih dapat diandalkan. Tentu saja, target Chu Feng bukan untuk meningkatkan kultivasinya ke peringkat 9 leluhur marsial. Alasan untuk itu adalah, karena pasti akan memakan waktu lama baginya untuk mencapai peringkat 9 leluhur marsial. Dan bahkan, dia tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun jika itu hanya meningkatkan kultivasinya ke peringkat 8 leluhur marsial, Chu Feng memiliki sejumlah kepastian mampu melakukannya dalam waktu yang singkat. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng sudah berhasil merasakan persimpangan menuju peringkat 8 martial ancestor, itu kembali ketika dia berada di domain kuno War Clan. Itu hanya karena faktanya, bahwa klan perang era kuno diserang sehingga ia menunda mencapai terobosan. Setelah itu, Chu Feng tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkonsentrasi penuh pada pelatihannya. Namun demikian, dia tahu bahwa selama dia berkonsentrasi penuh pada pelatihan, maka tidak akan sulit baginya untuk mencapai peringkat 8 leluhur marsial.
Lebih jauh lagi, dengan kemampuannya, dia merasa bahwa jika dia dapat meningkatkan kultivasinya ke peringkat 8 leluhur marsial, dia akan dapat bertarung melawan yang disebut Kong Dou Mo Yuan. Chu Feng memasuki pelatihan tertutup, dan Zhao Hong mulai berjaga untuknya. Kecepatan di mana Chu Feng mencapai terobosannya dalam kultivasi, itu benar-benar sangat cepat. Hanya dalam 10 hari yang singkat, ia berhasil mencapai terobosan dari peringkat 7 Martial Ancestor, menjadi peringkat 8 Martial Ancestor. Setelah petir kesengsaraan Ialhi memenuhi langit dan kemudian turun ke atasnya, Chu Feng berhasil meningkatkan kultivasinya ke peringkat 8 leluhur marsial. Zhao Hong, kita bisa berangkat sekarang, ucap Chu Feng. Setelah berhasil mencapai terobosannya, Chu Feng buru-buru berjalan keluar dari tempat ia menjalani pelatihan tertutup, itu untuk mengumumkan kabar baik kepada Zhao Hong. Di mana Zhao Hong? Seru Chu Feng. Namun setelah dia berjalan keluar, ekspresinya langsung tenggelam. Alasan untuk itu adalah, karena Zhao Hong tidak terlihat. Tidak hanya Zhao Hong tidak ada, tetapi Chu Feng juga tidak bisa merasakan auranya di dekatnya. Mungkinkah dia pergi karena suatu urusan? Kata si ratu. Tidak, auranya sudah lama hilang. Kemungkinan besar dia pergi 10 hari yang lalu, itu tepat setelah aku mengikuti pelatihan tertutup, kata Chu Feng. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Dia benar-benar orang yang tidak membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir, kata si ratu. Wush! Begitu si ratu mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng langsung bergeser. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, dan mulai terbang cepat di langit. Jika itu seperti yang dikatakan si ratu, maka memang hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, bahwa Zhao Hong pastinya terlalu tidak sabar. Dia pasti telah pergi untuk mencari Kong Dou Mo Yuan untuk balas dendam sendirian. Ada laut yang luas di alam biasa 100 perbaikan yang disebut Laut 10.000 Binatang. Alasan mengapa laut itu disebut Laut 10.000 Binatang adalah, karena ada banyak binatang laut di dalam Laut 10.000 Binatang. Jumlah pasti mereka itu lebih dari 10.000, dan secara tepatnya jumlah mereka lebih dari 100 juta. Yang disebut binatang laut itu sebenarnya, itu adalah binatang buas yang hidup di bawah air. Binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan, dan hanya tahu pembunuhan. Dengan demikian, mereka sangat galak. Selain itu, binatang buas yang hidup jauh di bawah laut itu memiliki kultivasi yang kuat. Yang paling lemah di antara mereka adalah kaisar bela diri, sedangkan mayoritas dari mereka adalah setengah marsial leluhur. Telah dilaporkan ada beberapa binatang buas dengan kultivasi mencapai leluhur marsial. Dengan demikian, Laut 10.000 Binatang sangat berbahaya. Mereka yang di bawah leluhur marsial, tidak akan pernah berani menginjakkan kaki ke Laut 10.000 Binatang. Bahkan jika seseorang terbang di langit, seseorang dapat dengan paksa disedot ke laut, dan dimakan hidup-hidup oleh binatang buas yang tersembunyi jauh di bawah laut. Lebih jauh lagi, lautan 10.000 binatang yang luas dan tanpa batas ini adalah tempat tanpa sumber daya kultivasi atau harta yang terpisah dari binatang buas yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, Laut 10.000 Binatang menjadi tempat yang sunyi tanpa ada tanda aktivitas manusia. Namun demikian, di tengah Laut 10.000 Binatang adalah pulau buatan manusia. Di pulau itu ada bangunan mewah. Di pintu masuk ke pulau itu ada sebuah gerbang mencapai ketinggian 100 meter. Di gerbang itu ada papan nama, dan ada 3 karakter besar di papan nama. Istana Mo Yuan. Tempat itu adalah tempat tinggal Kong Dou Mo Yuan. Umumnya, hanya Kong Dou Mo Yuan serta para pelayannya saja yang hadir di Istana Mo Yuan. Namun sayangnya, pada saat itu berbeda dari hari-hari lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, teman-teman Kong Dou Mo Yuan semuanya bergegas ke Istana Mo Yuan. Mereka secara alami tiba di sana sesuai undangan Kong Dou Mo Yuan. Pada saat itu, beberapa ratus figur dikumpulkan di salah satu ruang Istana Mo Yuan yang luas. Selain itu, karena aula istana itu mampu menampung beberapa puluh ribu orang, dan beberapa ratus orang tampaknya masih sangat kosong. Selain itu, beberapa ratus orang ini adalah orang dengan status di alam biasa 100 perbaikan. Belum lagi beberapa ahli tersembunyi, bahkan ada juga orang-orang terkenal dari 4 tingkat kekuatan yang hadir di antara mereka. Sebagai contoh, ada jenius yang dikatakan jarang muncul dalam 10.000 tahun dari Akademi Pedang Abadi, Dugu Jiansu.
Dari Zhou Heavenly Clan, orang dengan status yang sama dengan Kong Dou Mo Yuan, orang yang dianggap paling kuat di Zhou Heavenly Clan selain dari True Immortals, yaitu Zhou Fukong. Ada juga seseorang yang aneh dari kuil surgawi Buddha. Meskipun dia jelas-jelas seorang biksu, tapi dia adalah seseorang yang menikmati 4 sifat buruk seperti gemar mabuk, seks, ketamakan, dan emosian. Dia adalah biksu daging anggur. Ketiga individu itu adalah orang dengan reputasi terbesar, dan kekuatan terkuat selain dari abadi sejati di antara 3 kekuatan tingkat 1. Mereka bertiga adalah teman dekat bertahun-tahun dengan Kong Dou Mo Yuan. Selain mereka, ada juga banyak ahli tingkat martial ancestor puncak lainnya yang hadir. Meskipun mereka semua dari usia yang berbeda, namun mereka adalah individu yang berpikiran sama, dan mereka semua sangat akrab satu sama lain. Dari biksu daging anggur itu, dapat dilihat bahwa meskipun orang-orang itu semuanya berasal dari kekuatan yang terkenal dan teguh, tapi tidak satu pun dari mereka adalah individu yang baik hati. Meskipun mereka bukan pelaku kejahatan sebenarnya, tapi mereka semua adalah orang-orang munafik. Ketika mereka mengobrol, seorang lelaki tua berambut putih tingkat martial ancestor bertanya, "Brother Mo Yuan, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng belum mati, dan bahkan seseorang sudah melihatnya. Akankah dia datang untuk membalas dendam pada klan surgawi Kongmu?" Ucap pria tua itu. "Balas dendam? Apakah dia bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya?" Balas Kong Mo Yuan. Meskipun Kong Dou Mo Yuan sudah berusia lebih dari 1000 tahun, tapi ia memiliki penampilan sebagai seorang pemuda. Pada saat itu, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia mengungkapkan penghinaannya terhadap Chu Feng. 2 tahun lalu, Chu Feng itu hampir melenyapkan seluruh klan surgawi Kongmu. Apakah kamu mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam? Pria tua berambut putih itu terus bertanya. Rakasa tua Feng Jin, kamu tidak mungkin percaya bahwa Chu Feng benar-benar memiliki semacam iblis persenjataan, dan mampu menghilangkan klan surgawi Kong kita seorang diri, balas Kong Mo Yuan. Pada saat itu, Kong Dou Mo Yuan memiliki ekspresi yang agak tidak senang ketika dia menatap lelaki tua berambut putih itu. Melihat bahwa Kong Dou Mo Yuan telah mengungkapkan tatapan yang tidak disengaja, Old Monster Feng Jin yang berada di ranah Grand Martial Ancestor, sebenarnya mengungkapkan ekspresi malu-malu. Dia buru-buru tersenyum dengan cara yang baik, lalu membungkuk dan berkata, "Ini hanya dugaanku saja. Sebenarnya aku sendiri tidak terlalu percaya, dan aku hanya ingin mencari jawabannya hari ini." "Oh iya, apa yang sebenarnya terjadi?" Kong Heavenly Clan belum memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. "Kita semua ingin mengetahui kebenarannya," suara kerumunan segera bergema. "Karena bagaimanapun, aku tidak percaya berita itu. Chu Feng hanyalah anggota tidak penting dari generasi muda. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Bahkan jika dia benar-benar memiliki persenjataan iblis yang menakutkan, aku tidak percaya bocah itu akan mampu mengatasinya," ucap orang-orang. Ada juga banyak orang yang menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang telah terjadi di klan surgawi Kong 2 tahun sebelumnya. Dari ekspresi penghinaan mereka, itu dapat dilihat bahwa mereka tidak hanya mengatakannya untuk menyanjung Kong Dou Mo Yuan. Namun sebaliknya, mereka memandang rendah Chu Feng dari lubuk hati mereka. Meskipun orang-orang itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan terhadap desas-desus yang beredar, tapi mereka masih menatap Kong Dou Mo Yuan dengan tatapan penuh dengan antisipasi. Itu sudah jelas, mereka semua ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari Kong Dou Mo Yuan, itu untuk membuktikan bahwa dugaan mereka benar. "Meskipun kamu semua mungkin tidak mengenal Chu Feng dengan baik, tapi kamu semua pasti pernah mendengar tentang Zhao Hong dan Wang Qiang," kata Kong Dou Mo Yuan kepada orang banyak. "Tentu saja, bukankah mereka adalah teman dekat Chu Feng? Aku pernah mendengar bahwa mereka bertiga memperoleh warisan Grandmaster Kai Hong. Aku juga pernah mendengar bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang memiliki bakat yang tak terukur, dan mampu bertarung setara dengan Tuan Muda Li Ming, bahwa mereka berdua adalah jenius tingkat iblis. Untuk berbicara dengan tidak menyenangkan, klan surgawi Kongmu telah menderita cukup banyak di tangan mereka berdua dalam 2 tahun terakhir." Kerumunan semuanya berbicara. Meskipun banyak di antara mereka tidak percaya pada rumor tentang Chu Feng, tapi mereka memiliki tingkat penghormatan yang berbeda terhadap Zhao Hong dan Wang Qiang. Dan bahkan, orang bahkan bisa mendengar jejak kekaguman dalam nada mereka ketika berbicara tentang Zhao Hong dan Wang Qiang. "Jenius, ucap seseorang.
Tepat pada saat itu, seorang pemuda di antara kerumunan mengeluarkan dengusan penghinaan. Orang itu adalah jenius Akademi Pedang Abadi yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun, Dugu Jiansu. Dugu Jiansu itu bisa dikatakan yang termuda di antara kerumunan. Namun, dia jelas bukan anak muda biasa. Dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Meskipun dia baru berusia lebih dari 300 tahun, tapi dia memiliki kultivasi peringkat 8 leluhur marsial. Di 100 Refinements Ordinary Realm, ini membuatnya sepenuhnya pantas mendapatkan gelar jenius. Pahlawan muda Dugu, tampaknya kamu memandang rendah Zhao Hong dan Wang Qiang itu. Namun demikian, mereka berdua berhasil menjadi terkenal di seluruh alam biasa Seratua Penyempurnaan hanya dalam 2 tahun, dan reputasi mereka bahkan melampaui Tuan Muda Liming. Mereka pasti tidak bisa dianggap enteng, kata seseorang setelah melihat reaksi Dugu Jiansu. Kamu mengatakan mereka memiliki kemampuan dan kekuatan. Jika mereka benar-benar melakukannya, bagaimana mungkin mereka dapat dikalahkan dengan melarikan diri oleh saudara Mo Yuan? Dugu Jiansu mengejek. Mungkinkah kamu sudah bertempur melawan Wang Qiang dan Zhao Hong? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Kong Dou Mo Yuan. Menghadapi tatapan dari kerumunan, Kong Dou Mo Yuan sengaja merapikan pakaiannya. Kemudian, dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan bangga. Memang benar, Zhao Hong dan Wang Qiang bukan rakyat jelata, dan mereka memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, mereka sama sekali tidak luar biasa seperti yang dikabarkan. Sebenarnya, mereka berdua mampu menghancurkan begitu banyak cabang Kong Heavenly Clan kami dengan mengandalkan metode tercela. Alasan untuk itu adalah, karena ketika aku menghadapi mereka secara langsung, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, kata Kong Dou Mo Yuan. Kalau begitu, apakah mereka berdua terbunuh olehmu? Tanya kerumunan. Tidak, mereka tidak terbunuh. Namun demikian, itu bukan karena aku tidak bisa membunuh mereka. Justru sebaliknya, itu karena mereka diselamatkan oleh seseorang, kata Kong Dou Mo Yuan. Seseorang menyelamatkan mereka, untuk bisa menyelamatkan seseorang darimu, mungkinkah itu ahli tingkat immortal sejati? Dalam hal itu, tampaknya mereka benar-benar memiliki dukungan dari seorang ahli tingkat immortal sejati, seru kerumunan sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka semua sudah mendengar desas-desus, tentang Chu Feng yang memiliki ahli tingkat abadi sejati di belakangnya. Namun karena mereka belum menyaksikannya secara pribadi, maka mereka ragu akan hal itu. Namun demikian, Kong Dou Mo Yuan adalah teman dekat mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih percaya pada apa yang dikatakan Kong Dou Mo Yuan. Memang benar, orang itu adalah pakar tingkat immortal sejati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka dari tanganku? Dengan demikian, aku dapat memberitahu semua orang dengan pasti bahwa, terlepas dari apakah itu Wang Qiang, Zhao Hong atau bahkan Chu Feng, satu-satunya alasan mereka dapat memperoleh reputasi mereka saat ini di alam biasa 100 perbaikan adalah, itu semua karena mereka memiliki dukungan dari abadi sejati, dan bukan karena kemampuan mereka sendiri, kata Kong Dou Mo Yuan. Dalam hal itu, 2 tahun lalu orang yang menimbulkan kerusakan serius pada klan surgawi Kongmu bukan Chu Feng, melainkan orang lain. Seseorang berkata, tentu saja, bagaimana mungkin Chu Feng bisa menimbulkan kerusakan serius pada klan surgawi Kong kita? Kong Dou Mo Yuan berkata dengan pasti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.